Hai guys, hari ini ada pengecekan AC GRI R32 ya. Nih, speknya sih katanya sih nggak dingin ya, kemungkinan kata teman saya kerennya habis, tapi kita cek dulu. Nggak mau dingin, apakah ada kebocoran? Oh iya, tekanan manifold pelan ini, tekanannya freon. Iya, kemungkinan freonnya habis ini guys, kurang dingin dia. Oke, kita biar pasti pakai manifold ya. Oke, sekarang saya udah bawa manifoldnya, kita tes. Nih, dan ujung yang besar ya, ujung pentingnya besar karena pakai R32. Kita pasang guys. Tuh, tekanannya aja nggak ada guys, padahal keadaan mati nih. Berapakah? Wah, benar freonnya habis guys. Berarti harus nyari ini kebocoran ini guys. Kebocorannya di mana? Oke, kita akan melakukan tindakan nyari kebocorannya guys. Mencari kebocoran, ngetesnya dengan dua manifold sekaligus. Ini yang buat ke indoor, kalau yang ini buat ngecek yang outdoor. Jadi biar nggak kerja dua kali, bisa ketahuan. Nih, sistem sambungannya kayak gini, biar bisa ketahuan yang bocor yang indoor atau yang outdoor. Oke, ini alatnya bikin sendiri ya guys ya. Oke, sebentar lagi mau kita isi angin pakai kompresor modifan. Ini setelah kita lakukan pengetesan dengan tekanan angin, ketahuan nih guys, yang bocor itu pipa kecilnya dan pipa penghubungnya nih. Kita udah ngelakuin pembedelan nih. Kita buka nih batangnya dari ujung sampai ujung. Kita buka arma pleknya semua, cari kebocorannya. Tapi di area sini belum ketemu. Kita mau coba cek bagian luarnya ya. Nih kita isi angin dulu karena anginnya udah habis. Kita isi di 400 aja, 400 PSI aja. Nih udah diisi 400 PSI lebih lah. Oke, kita sekarang mau ke bagian outdoornya, pipa yang di luar. Ini nih, ini udah karena udah panjang banget, kita membelek. Dari arma pleknya kita keluarin semua. Tes dengan sabun tapi nggak ketemu. Kita akan cek bagian luar. Ini pipa yang gede aman ya, yang masuk ke indoor juga aman karena udah dicek. Oke teman-teman, sekarang kita ada di bagian luar. Nah ini pipanya ini, yang sini nih, ini turun ke bawah. Oke, itu adalah pipanya, nanti kita black ya. Terus sampai ke odor. Odornya itu di nih, odornya ini GRI. Ini odornya. Jadi ntar kita black pipanya di belakang sini nih. Black semua, kita cari. Oke, kita black dulu. Nih, setelah di black teman-teman, akhirnya ketemu juga bocornya. Tadi proses blacknya nggak ditunjukin. Nah, ini baru black nih, dari sini dikit nih, di sini ke sini, di sini ternyata bocornya di area sini. Alhamdulillah, jadi nggak perlu black kita jauh sampai ke sono, nggak perlu yang sampai ke atas itu tadi.
ketemu di sini guys. Nih kita lihat bocornya. Mana ya, nggak kelihatan di kamera. Nih bocor nih. Bocor. Oke. Tinggal ditambal. Tuh bocor tuh, ketahuan banget tuh bocor. Kayaknya bocor, Hen. Tuh. Oke. Udah dingin lagi, Hen. Waktunya kita tambal-tambal guys. Oke. Nih bocor. Bagian bocornya kita amplas-amplas dulu guys, biar bersih. Baru itu kita melakukan pengelasan. Ya, amplas-amplas dulu ya. Nah, habis itu kita tes tadi lokasinya di mana ya? Nih, di sini. Tuh. Beli baru. Parah banget. Bocornya lumayan gede ya. 3 tahun. Belum. 2 tahun lah. Tuh. Oke, sekarang kita siap-siap untuk ngelas. Kita siapkan alat-alat lasnya dulu, oke? Oke, kita lakukan pengelasan. Kita copot dulu ini anginnya ya. Kita buang dulu anginnya dari itu. Biar ketika dilas nanti nggak ada tekanan angin dari dalam. Biar aman juga. Sip, setelah dicopot, mari kita lakukan pengelasan. Oke, kita pakai gas torch aja. Nih, kita lakukan pengelasan di sini. Jangan lupa belakangnya kasih plat ya, biar gak leleh. Pakai gas torch aja, ini panas ini, lumayan. Memang leleh kan? Oke, cukup semudah itu. Kita tes lagi isi angin. Ntar kita tes tekanan angin lagi. Mudah-mudahan benar-benar rapat ya, nggak ada lubang lagi. Sip. Nih teman-teman, hasil lasannya mantep lah ya. Nih habis ini kita lakukan tes tekanan angin lagi, pakai angin lagi. Coba semoga aja nggak bocor. Ini kita tutup lagi. Mari kita ke indoor bagian dalam maksudnya, yang tadi yang kita pasangin manifold. Oke. Oke, sekarang kita udah ada di bagian dalamnya ya. Tuh, bagian dalam karena tadi bocornya udah ketemu. Ini setelah ditambal kita isi angin lagi nih, pakai tekanan angin lagi dengan kompresor buat mastiin nggak ada kebocoran lagi ya. Semoga aja udah nggak ada kebocoran lagi. Kita tes, kasih waktu sejam atau 2 jam lah, coba turun lagi atau enggak. Oke, kita kasih tekanan di 400 PSI aja. Ini setelah beberapa menit kita lakukan pengisian angin lagi, tekanan angin. Yang tadinya 400 PSI jadi berkurang teman-teman, berarti masih ada kebocoran lagi. Kita cari dulu kebocorannya ya di bagian luarnya. Oke, mari simak. Nah, tadi kan di luar bocornya di area sini ya teman-teman ya. Sekarang ada bocor lagi di dekat-dekat sini nih teman, nih dekat-dekat sini nih. Coba kita lihat. Kemarin sih enggak, pas tadi sih dicek nggak ada. Sekarang setelah diisi angin ada. Nih teman-teman nih, tipis banget di bocornya. Kelihatan nggak tuh? Tuh, sini bocornya tuh. Bocor lagi teman-teman. Berarti kita harus melakukan penambalan lagi ya. Pipa lama sih teman-teman. Jadi emang resikonya ini, bocornya titiknya ada di mana-mana.
Oke, kita harus sabar ngerjain hal-hal kayak gini. Siapa tahu nanti setelah ditambal ada bocor lagi. Oke, kita siapkan alat-alat buat ngelas lagi. Oke, sebelum dibuang anginnya kita ampas-ampas dulu biar ketahuan lubangnya, biar bersih juga jalurnya. Tuh, setelah kita amplas, kasih sabun lagi, bersihkan. Tuh, kelihatan kan? Mana tadi tuh? Di sini bocornya. Oke, kasih tanda biar nggak hilang lagi. Nih, saat dilas nanti biar kelihatan ya. Oke, kita buang anginnya dulu teman-teman sebelum melakukan pengelasan lagi. Setelah kita buang anginnya, pasang ini nih biar belakangnya biar nggak leleh yang belakangnya teman-teman. Kita pasang gini. Nih, kita lakukan pengelasan. Ada bagian yang bocor. Udah, nih hasil lasannya. Setelah ini kita lakukan tes angin lagi, dikasih tekanan angin lagi. Siapa tahu ada yang bocor, baru memastikan lagi. Ya mudah-mudahan udah nggak ada yang bocor lagi sih. Kita pasang lagi yang bagian sini nih. Oke, kita pasang ini dulu. Setelah ini bagian dalam lagi buat ngisi tekanan angin lagi. Sip. Nih udah nyampe dalam lagi, kita coba isi angin, isi tekanan udara lagi. Nih kita kasih ke 400 PSI lagi. Oke, kita tunggu sampai 400 PSI. Sekarang tekanannya udah 400 PSI lebih. Kita tunggu lagi, ini 10 menitan lah ya, baru memastikan lagi. Semoga saja lubangnya udah nggak ada lagi, karena nanti habis ini kalau udah kita sambungin ke pipa indoornya dua-duanya, lalu kita bungkus lagi Armaplex yang udah disobekin tadi sama ductip sampai ujung sono, bagian odor pun juga. Oke, kita tunggu sebentar apakah turun. Oke teman-teman, sekarang udah ada di luar dan bagian dalam udah saya konek-konekin ke pipa indoornya. Dan sekarang saya tes angin lagi buat mastiin sekali lagi biar nggak ada kebocoran lagi. Ini saya sekitar ya kira-kira 2 jam yang lalu lah saya isi angin, hasilnya bagus, nggak ada kebocoran. Oke, setelah ini, setelah yakin nggak ada kebocoran, baru kita pasang itu dulu,
kita tembak pakai R11 buat flashing. Oke, kita buang dulu anginnya. Kita buang dulu anginnya. Setelah anginnya habis, baru akan saya tembak R11 buat flashing ya, karena khawatirnya ini kan diisi angin nih tadi, takutnya air akan ikut masuk ke dalam pipa. Oke. Udah kebuang semua nih. Sekarang saya buka pipa yang kecil dulu nih. Ini pipa yang kecil dicopot, terus diarahin ke bawah sih. Ini ntar bakal keluar R11 nya di sini. Hati-hati ya, R11 karena lumayan perih di mata. Beginilah rangkaiannya nih, pipa biru yang selang biru. Dari yang sebelah sini masuk ke pipa gede, yang selang merah masuk ke R11, sedangkan pipa kuning ke R32 nih, front R32. Fungsinya R32 ini cuma buat dorong, bukanya dikit aja sih, jangan boros banyak-banyak, boros soalnya. Buat dorong R11 biar masuk. Jadi nanti caranya itu R11 ini dimasukin dulu, lalu kerannya ditutup, baru didoronglah oleh R32. Oke, seperti itulah. Oh ya, ini lupa belum dipindah ini. Ini posisinya di sini nih. Kebalik ini. Oke, posisinya gini teman-teman. Yang masuk ke pipa itu pakai yang tengah nih. Ntar yang merah ke R11, yang kuning ke R32 buat dorong. Oke. Mari kita coba. Nih. R11 sudah ditaruh atas ya. Ini nanti bakal ngalir nih. Tinggal dibuka nih kerannya. Ya, ngalir nih. Tuh, ngalir ya. Ini ngalir bakal masuk ke dalam pipa nih. Biru. Oke. Kita isi dulu biar penuh. Nanti sekiranya cukup baru ditutup, dimasukin dikit-dikit ya. Oke, kita tutup dulu. Nih, R32 nya buka dikit aja, buat dorong doang karena fungsinya. Buka dikit aja, buat dorong. Oh. Oke, dikit baru nih masuk lagi nih R11 nya masuk. Diemin dulu nih. Pokoknya nanti sampai keluar di sini ya, teman-teman nih. Di pipa ini ada anginnya ini. Oke, udah masuk. Tutup lagi. Gini aja terus sampai R11-nya keluar. Setelah didorong masuk ke dalam, tutup lagi. Sini diisi lagi gitu terus ya sampai keluar, nanti keluar R11 nya keluar dari sini buat bersihin isi pipa
ini pipa penghubung sama arah ke indoor nih. Kalau outdoornya nggak perlu ya, ini ditutup dulu sebagian sini, lubangnya ini ditutup pakai kunci L nih, atas bawah ditutup biar nggak masuk ke sirkulasi outdoornya. Kita buka lagi dikit. Tuh, udah mulai keluar tuh airnya tuh. Air 11 maksudnya. R11 warnanya biru, guys. Ini biru warna apa ini? Udah bisa baca tadi sama aku. Tuh, sampai warnanya biru tuh. Kita kasih lagi banyak kayaknya. Dua-duanya R11. Kita masukin lagi R11. Pokoknya gitu terus sampai bersih ya. Kita tutup lagi, tutup bagian R11, lalu R32 nya dibuka. R11 nya keluar di pipa sininya, udah ada pipa baliknya udah. Oke, ini berarti teman-teman warnanya biru tapi teman-teman. Tutup lagi R11. Oke, sekarang nih lagi udah keluar nih R11 nya. Warnanya sekarang udah bening ya, nih udah bening. Tadi itu warnanya kayak gini nih, di dalamnya warnanya mirip pertalit nih. Nggak tahu ini karena dalamnya udah lama korosi atau gimana, warnanya kayak gini nih pipanya. Tapi sekarang setelah proses dikasih R11 terus, akhirnya udah bening lagi nih warnanya. Aduh, hati-hati ya. Setelah bening, kita tutup di sini nih. R32 nya tutup. Udah ini ya. Habis ini kita baru lakukan vakum. Ini pipanya ini kita pasang lagi ke sini. Terus ini R11 nya dicopotin semua nih sama R32 nya. Kita lakukan vakum ya. Nih. Sekarang kita udah mulai melakukan vakum ya. Nih pipanya kecil udah dipasang lagi. Pipa biru kita arahkan kuning ke vakum. Mesin vakum kita nih, vakum andalan. Nah, sambil nunggu proses vakum ini kira-kira setengah jam, nanti kita ke bagian dalam ya, nutup. Ini ntar juga ditutup lagi nih, dipakai duct tape. Setelah buat nutup pipa AC itu, saya duct tape lagi. Ini kita bagian dalam dulu ya, sambil nunggu proses vakum. Oke. Ya, sebelum divakum ini jangan lupa dibuka ya, biar vakum outdoornya juga vakum. Jangan lupa dibuka nih, dua pipa ini, dua nepo pipa ini. Kita tutup ya, kita tutup aja dulu. Oke, habis itu kita tinggal ke indoor, masang ini, nutup pipa-pipanya yang di dalam tadi. Oke. Nih teman-teman, sekarang udah proses pembungkusan dengan duct tape. Udah sampai sini ya teman-teman ya. Tadi ini sepanjang jalur dari sana ke sini, nggak di videoin emang. Tinggal dikit lagi pasang duct tape nya. Habis itu kita pindah ke
odor lagi buat matiin vakum. Oke teman-teman, sekarang kita ada di odor lagi ya. Tadi yang bagian dalam udah saya tutup dengan duct tape-nya. Sekarang udah ada sekitar 40 menitan sih. Nah, coba kita matiin ya vakumnya, cukup lah seharusnya buat untuk vakum. Nah, di sini tinggal kita isi freon. Ini kita tutup dulu. Setelah ditutup, matiin mesin. Oke, kita tunggu dulu nih. Nanti dia bakal turun nggak? Bakal naik lagi nggak nih? Kalau tetap minus kayak gini, berarti aman, nggak ada kebocoran. Tapi kalau nanti jarumnya kembali ke angka 0, kemungkinan masih ada kebocoran nih. Kita tunggu dulu ya. Kira-kira ya 5 menit atau 10 menit. Oke. Oke. Tadi ini pipa yang kuning, selang yang kuning kita pindah ke R32. R32. Kita paling ntar ngisi dikit ya. Ini karena kan jarumnya udah lewat 15 menit nggak turun-turun nih, berarti aman ya, nggak ada kebocoran. Jadi siap ngisi freon sedikit. Habis itu nanti di itu baru commissioning, indoornya dinyalain. Nah, kita isi freon dikit nih biar nggak kemasukan angin. Kira-kira aja sih. Oke, kita isi. Nih, freonnya masuk nih. Oke, mainnya buka tutup aja ya, biar nyebar R11-nya, R232-nya nih. Kita miringin gini biar liquidnya masuk, nggak cuma angin aja yang masuk. Liquidnya nih masuk dikit-dikit nih liquidnya. Oke, ya dibikinlah sampai 100 kali cukup ya. Nanti baru nyalain indoornya. Indoornya kalau udah nyala baru ditambah lagi. Oke, sip. Nah teman-teman, setelah diisi freon kira-kira 100 PSI-an, nih tinggal nunggu nyalain indoornya. Teman saya lagi ke indoornya buat nyalain. Jangan lupa tang ampernya dipasang buat mengetahui ampernya ya. Kita pakai R32. Jadi kita tinggal nunggu aja indoor nyala, nanti baru kita tambah freon lagi. Nih freonnya saya miringin gini biar liquidnya juga ikut masuk sih, nggak anginnya aja. Oke, kita nunggu doang nih. Oke teman-teman, nih udah mulai dinyalain indoornya tuh, udah mulai turun juga kanannya. Coba saya buka dikit-dikit. Tuh ampernya juga baru 5,6. Caranya gini masukinnya teman-teman, dikit-dikit. Oke, kita buka dikit-dikit, tutup lagi, jangan langsung dibuka full ya. Masukin freon biar bersirkulasi dulu freonnya fungsinya. Oke, ntar kalau langsung dimasukin full, khawatirnya numpuk di satu titik freonnya. Nih, udah mulai ini ditambah lagi sampai mencapai batasnya. Oh iya, R32 itu tekanannya freon ketika nyala kira-kira antara 110 sampai 150 PSI lah, kurang lebih segitu. Di ranknya itu 100 pun sebenarnya masih bisa sih, tapi kalau di bawah 100 biasanya pipa-pipanya udah mulai ngeblok es. Dan untuk kasus AC tertentu biasanya langsung keluar kodenya, kode error gitu. Tergantung tipe AC-nya, kode errornya keluarnya berapa kodenya. Dan kan masih di bawahnya 100 ya, 100 PS ini. Tanda tanya dari kurang freon kayak gini nih, blok es yang lebih kecil. Freonnya
kurang berarti. Ampernya masih 5 ya, ampernya masih di 5. Kita buka tutup lagi sampai penuh. Ini pipanya panjang jadi membutuhkan freon yang banyak. Sesekali ini tabungnya juga didiriin nggak apa-apa, jadi yang masuk nggak cuma liquidnya aja. Oke. Sesekali botolnya botol tabungnya digoyang-goyang juga biar nggak terjadi pembekuan juga bisa. Oke. Nih, sekarang tekanannya masih di bawah 100. Kira-kira berapa itu tekanannya? 60-an lah ya. Dengan ampere 6,1. Tetap kita lakukan buka tutup kerannya, masukinnya pelan-pelan. Kalau barengan takutnya ngumpul di satu titik. Oke. Sambil sesekali tabungnya digoyang-goyang biar nggak beku. Oke. Sekarang ada di 100 PSI dengan tekanan dengan ampernya 7. Nah, didiemin dulu lah kira-kira 5 menit. Kita siapa tahu turun lagi biar sirkulasinya lancar dulu. Oke. Sekarang ada di 100 berapa itu? 125 sampai 130 mana ya? Itulah kira-kira. Masih coba saya tambahin lagi. Tadi saya 140-an sih. Kalau masih kuat tambah lagi. Dengan ampere 8,4. Oke. Nah, tambah lagi. Sambil sekali digoyang-goyang. Udah mulai dingin banget ini soalnya tabungnya. Khawatirnya liquidnya beku. Ini tadi udah saya diemin kira-kira 15 menit dan udah di stabilnya di angka presurnya 125-an lah ya, dengan tekanan freon 8,4. Tekanan freon ampernya maksudnya 8,4. Kalau tekanan freon ini 125-an PSI. Udah coba saya tambahin lagi tapi dia udah nggak mau naik lagi sih segini, jadi kita close aja ya. Mungkin saya segini cukup lah, udah masuk di ranknya pakai R32. Ini kemungkinan karena panjangnya pipa juga panjang, jadi tekanannya emang segini mampunya. Kompresornya mungkin juga udah lama juga sih. Oke teman-teman, segini aja. Ini hawanya angin juga udah panas, pipanya udah dingin juga, pipa kecil pipa gedenya juga. Dan yang penting ini nih teman-teman, di sini pembuangannya juga udah mulai nih, pembuangannya teman-teman, pembuangannya udah mulai keluar di sini, airnya juga dingin. Ini insya Allah aman kalau udah kayak gini. Oke, cukup sekian. Jadi beginilah tutorialnya teman-teman, dari nyari kebocoran sampai isi kerannya dan commissioning. Terima kasih udah menonton, jangan lupa like dan subscribe.